Makasih banget buat kalian semua yang udah menonton video Kanojo Season 1. Dan karena viewsnya udah 30.000, jadi di video kali ini kita akan membahas season keduanya. Jadi cerita akan berlanjut setelah di season sebelumnya. Kazuya mengatakan kalau saat ini orang yang dia inginkan adalah Chizuru. Ya, walaupun akhirnya Kazuya malah mengalihkan jawaban tersebut, namun saat ini Kazuya pun sudah sadar kalau dia telah mencintai Chizuru. Namun di hari itu nampaknya Kazuya lagi berniat untuk pergi ke suatu tempat, yaitu tempat pertunjukan. Karena rupanya di hari itu Chizuru akan tampil untuk pertama kalinya sebagai seorang aktor. Dan di hari inilah akan menjadi penentu apakah Chizuru akan bisa menjadi artis atau tidak. Singkat cerita, pertunjukan pun dimulai dan semua tim yang tampil pun perlahan-lahan mulai menunjukkan bakat terbaik mereka masing-masing. Dan nampaknya di pertunjukan pertama ini, Chizuru akan berperan sebagai karakter tritagonis atau sampingan, namun berbeda dengan karakter sampingan lainnya. Malahan, walaupun Chizuru hanya menjadi seorang karakter sampingan, tapi Kazuya pun menyadari kalau nampaknya Chizuru terlihat seperti lebih menjadi karakter utama. Bahkan karena penampilannya yang sangat lucu dan mencolok, semua penonton pun sampai tertawa dan menikmati pertunjukan itu. Di sini Kazuya pun sangat yakin kalau Chizuru nantinya bisa menjadi artis. Tapi di lain sisi, Kazuya juga berpikir jika Chizuru sudah menjadi seorang artis, kemungkinan besar saat ini hubungan palsu dari Kazuya dan juga Chizuru akan segera selesai. Karena Chizuru pernah mengatakan, jika dia menjadi seorang artis, maka kemungkinan besar dia akan berhenti sebagai seorang pacar sewaan. Bahkan saking baik permainan karakter dari Chizuru, setelah pertunjukan selesai, sang manajer pun mengatakan kalau Chizuru memiliki peluang besar untuk menjadi seorang artis. Namun sialnya dunia hiburan tak seindah yang terlihat, karena bukannya Chizuru yang dipilih menjadi seorang artis akibat kerja kerasnya, namun ada seorang gadis yang terpilih untuk menjadi artis karena nampaknya gadis itu memiliki hubungan darah dan keluarga dari sang juri. Dan hal ini juga sekaligus memperlihatkan kepada kita kalau hampir semua pekerjaan di dunia ini membutuhkan peran orang dalam. Pada akhirnya Chizuru pun harus gagal di kesempatan pertamanya ini, yang padahal Chizuru sudah berlatih dengan sangat keras, namun kalah dengan orang dalam. Di lain sisi, ketika selesai menonton pertunjukan teater tersebut, Kazuya pun memutuskan untuk segera pulang. Namun ketika berada di jalan, Kazuya pun gak sengaja berpapasan dengan Chizuru. Namun ketika melihat wajah Chizuru yang terlihat lesu, Kazuya pun segera bertanya tentang hasil penilaian dari sang juri kepada Chizuru saat ini. Tapi saat Chizuru mengatakan kalau dia telah gagal untuk menjadi seorang artis, Kazuya pun secara mengejutkan berkata kalau Chizuru tidak boleh menyerah dengan impiannya, karena masih ada kesempatan lain yang masih bisa diciptakan. Bahkan Kazuya mengatakan kalau di pertunjukan tadi, Chizuru adalah karakter yang paling bersinar di antara yang lainnya. Tapi karena suara Kazuya yang terlalu keras, orang-orang di sekitar mereka pun sampai mengira kalau Kazuya dan Chizuru adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Namun ketika Chizuru pulang ke rumahnya, dia pun kembali teringat dengan perkataan Kazuya yang memberikan semangat kepada Chizuru untuk tetap semangat menggapai semua mimpinya. Dan bahkan di saat yang bersamaan, ada sebuah pesan yang masuk yang ternyata pesan tersebut dari aplikasi pacar rental milik Kazuya. Rupanya di esok hari Kazuya kembali berniat untuk menyewa Chizuru lagi sebagai seorang pacar sewaan. Namun ketika mereka bertemu di kafe, Chizuru pun mengatakan bahwa sebaiknya Kazuya tidak usah lagi terlalu menyewa Chizuru karena hal itu dapat membuat keuangan Kazuya menjadi bermasalah. Ditambah Chizuru masih teringat dengan perkataan Mami beberapa waktu yang lalu, di mana Mami pernah mengatakan kalau Chizuru harus segera menjauhi Kazuya. Bahkan Chizuru mengatakan bahwa sebaiknya setelah ini Kazuya harus menghabiskan waktu dan uangnya bersama Ruka saja. Ya, karena pada dasarnya Ruka adalah seorang pacar Kazuya yang asli. Namun setelah mendengarkan hal itu, Kazuya pun mengatakan kalau Chizuru tidak bisa melarangnya untuk menahan diri, karena semua hak dan juga uang menyewa Chizuru sebagai pacar sewaan adalah milik Kazuya. Selama Kazuya masih memiliki uang dan juga waktu, Kazuya akan selalu menyewa Chizuru yang sangat cantik dan baik hati. Pada akhirnya di hari itu, mereka pun kembali melakukan kencan seperti biasa. Tapi ketika hari menjelang sore, secara tiba-tiba, Chizuru ingin mengajak Kazuya untuk pergi ke suatu tempat. Yang padahal pada saat itu, batas waktu sewa dari Kazuya telah habis.
Dan rupanya Chizuru ingin mengajak Kazuya untuk pergi ke suatu tempat bisbol karena nampaknya Chizuru sedang berusaha untuk menghilangkan rasa kesalnya kemarin karena sudah gagal untuk menjadi seorang artis. Tapi tetap saja Chizuru masih belum menyerah dan setelah ini dia akan kembali bekerja keras untuk menggapai semua mimpinya. Melihat Chizuru yang sangatlah bekerja keras, Kazuya pun menjadi salting sendiri ketika melihat Chizuru di saat itu. Namun ketika orang-orang melihat mereka berdua, orang-orang di sana pun mengira kalau Chizuru dan Kazuya adalah sepasang kekasih yang sedang berkencan. Bahkan di saat yang bersamaan, Chizuru pun mengajak Kazuya untuk melakukan tos. Dan bahkan setelah itu Chizuru pun kembali mengajak Kazuya untuk pergi ke rumah sakit karena rupanya saat ini nenek Chizuru pengen bertemu dengan Kazuya. Dan singkatnya ketika mereka sampai di rumah sakit, nenek Chizuru pun menjadi sangat bahagia ketika melihat Kazuya yang datang untuk menjenguknya. Namun ketika melihat pot bunga milik sang nenek yang kosong, Chizuru pun dengan sigap pergi keluar untuk mengisi air. Tapi selagi Chizuru pergi keluar, nenek Chizuru pun segera memanggil Kazuya untuk mencoba lebih dekat ke arahnya. Dan secara mengejutkan, nenek Kazuya pun mengatakan bahwa saat ini Kazuya harus menjaga Chizuru dengan segenap hati karena nenek Chizuru merasa kalau sebentar lagi dia akan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Dan setelah mendengarkan hal itu, Kazuya pun menjadi selalu teringat dengan perkataan nenek Chizuru, walaupun pada akhirnya Kazuya menyadari kalau hubungannya dengan Chizuru selama ini hanyalah sebatas pacar sewaan. Namun ketika Kazuya ingin melakukan kecokan mantap di malam hari, dari luar datanglah seorang yang ingin masuk ke dalam kamar Kazuya. Dan siapa sangka kalau orang tersebut adalah Chizuru yang nampaknya sedang kehilangan kunci apartemennya. Dan oleh karena itu Chizuru pun ingin meminta bantuan kepada Kazuya. Namun ketika Kazuya sudah mengira kalau bantuan yang dimaksud oleh Chizuru adalah menginap di kamarnya, ternyata Chizuru hanya pengen masuk ke kamar Kazuya untuk melihat kondisi kamarnya dari belakang kamar Kazuya. Yang padahal di saat itu Kazuya sudah sangat berharap kalau nantinya Chizuru bakalan menginap di kamar Kazuya pada malam itu. Namun secara tiba-tiba, dari arah luar pintu, terdengar seseorang lagi yang ingin masuk ke dalam kamar Kazuya. Tapi ketika Kazuya mengeceknya, rupanya di luar rumah ada Mami yang nampaknya ingin mampir ke kamar Kazuya. Mengetahui hal itu, Kazuya dan Chizuru pun menjadi sangat panik dan dengan sigap mereka pun segera bersembunyi. Tapi di saat yang bersamaan, Kazuya pun baru sadar kalau dia lupa mengunci pintu kamarnya. Namun untung aja, ketika melihat kamar Kazuya yang tampak kosong, Mami pun memutuskan untuk segera pulang. Dan setelah semua menjadi aman, Chizuru pun dengan sigap mengunci kamar mereka. Tapi di lain sisi, ketika Mami sedang berada di jalan untuk pulang, dia baru sadar kalau tadi di kamar Kazuya, dia melihat tas dari seorang cewek yang misterius. Mengetahui hal itu, Mami pun menjadi curiga dengan Kazuya. Kembali kepada Kazuya dan juga Chizuru, setelah semuanya menjadi aman, mereka pun memutuskan untuk duduk sejenak sambil menunggu pemilik apartemen pulang. Karena dengan begitu, Chizuru bisa mendapatkan kunci cadangan dan bisa masuk ke dalam kamarnya. Tapi ketika Chizuru ingin pergi, Kazuya pun mengatakan kepada Chizuru bahwa jika Chizuru membutuhkan bantuan, maka Chizuru bisa meminta bantuan kepada Kazuya. Dan rupanya alasan Kazuya mengatakan hal itu adalah karena dia masih kembali teringat dengan perkataan dari nenek Chizuru yang berharap kepada Kazuya untuk bisa selalu melindungi Chizuru. Mendengarkan hal itu, awalnya Chizuru ingin menolak, namun ketika Kazuya mengatakan kalau dia akan berusaha untuk menjadi orang yang selalu ada untuk Chizuru, seketika Chizuru tidak bisa menolak keinginan Kazuya tersebut. Tapi setelah itu Chizuru pun mengatakan kalau sedari kecil dia adalah seorang gadis yang sangat mandiri karena saat Chizuru masih kecil, ayah Chizuru malah meninggalkan keluarga mereka tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya itu, beberapa tahun kemudian ibu Chizuru juga harus meninggal akibat stres yang sangat berlebihan. Dan ketika Kazuya mendengarkan hal itu, Kazuya pun menjadi semakin ingin menjaga Chizuru yang terlihat kuat namun sebenarnya adalah wanita yang rapuh. Setelah malam itu berakhir, di esok hari, seperti biasa, Kazuya pun selalu berangkat kuliah di pagi hari. Namun ketika sampai di kampus, Kazuya pun gak sengaja bertemu dengan Chizuru yang saat itu sedang kebetulan lewat. Namun anehnya, Chizuru tidak menghindar seperti biasa, dan tentu saja hal itu membuat Kazuya menjadi sangat bahagia. Tapi ketika Kazuya sedang merasa bahagia, dari kejauhan nampaknya Mami sudah memperhatikan Kazuya sedari tadi. Tapi ketika hari menjelang siang, Mami pun secara mengejutkan datang untuk bertemu dengan Kazuya. Melihat Mami yang datang secara tiba-tiba, Kazuya pun menjadi sangat panik karena Kazuya menjadi teringat dengan kejadian semalam ketika Mami datang ke rumah Kazuya di malam hari. Dan nampaknya alasan Mami yang datang untuk bertemu dengan Kazuya adalah karena Mami ingin bertanya tentang sesuatu, apakah Kazuya saat ini masih menyewa Chizuru atau tidak. Mendengarkan hal itu, Kazuya pun kembali berbohong kalau selama ini dia sudah tidak pernah lagi menyewa pacar sewaan.
kehilangan. Tapi Mami pun kembali bertanya, apakah saat ini Kazuya dan Chizuru memiliki perasaan satu sama lain? Kazuya pun kembali menjawab kalau dia tidak mungkin bisa berpacaran dengan Chizuru. Mendengarkan hal itu, Mami pun mengatakan kalau sebaiknya Kazuya tidak usah lagi menjalin hubungan dengan Chizuru karena pada akhirnya Kazuya akan terlihat seperti seorang pria yang sedang dimanfaatkan. Namun masalah kembali terjadi, di mana ketika Kazuya ingin pulang dari kampus, dia pun gak sengaja bertemu dengan Ruka, yaitu pacar aslinya, yang nampaknya Ruka memang berniat untuk bertemu dengan Kazuya di hari itu. Rupanya setelah melihat Kazuya pergi ke kampus selama seharian, Ruka pun berniat untuk membuatkan masakan yang enak kepada Kazuya ketika dia pulang nanti. Namun mendengarkan hal itu, Kazuya pun menjadi heran dengan apa alasan Ruka ingin melakukan effort sampai sejauh ini kepada Kazuya. Ruka pun menjawab kalau alasan dia melakukan semua ini karena Ruka sangat mencintai Kazuya yang merupakan pacar aslinya. Mendengarkan hal itu, Kazuya pun baru teringat kalau beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menerima Ruka sebagai pacarnya. Dan singkatnya, ketika sampai ke rumah, perlahan-lahan Ruka pun mulai membuatkan beberapa makanan yang enak kepada Kazuya, walaupun awalnya Kazuya ragu kalau si Ruka ini bisa masak atau tidak. Tapi ketika Kazuya mencoba masakan buatan Ruka, dia pun menjadi sangat terkejut karena rupanya Ruka bisa memasak dengan sangat nikmat. Tapi ketika hari semakin malam, Ruka pun berniat untuk segera pulang, namun rupanya di malam itu sedang terjadi badai yang sangat besar di Jepang. Dan mustahil untuk Kazuya menyuruh seorang gadis SMA untuk pulang sendirian. Pada akhirnya, karena terpaksa, Kazuya pun harus mengizinkan Ruka untuk menginap di kamarnya hari ini. Namun tentu saja, karena Ruka adalah seorang gadis SMA yang sangat manis, Kazuya pun menjadi sangat tegang di malam itu. Bahkan agar dia tidak melakukan hal yang lebih jauh, Kazuya pun memutuskan untuk tidur duluan dan meninggalkan Ruka sendirian. Namun pada akhirnya setelah melewati malam yang panjang, nampaknya Kazuya tidak dapat tidur dengan benar akibat harus menahan hasratnya yang sudah sangat tegang di malam tadi. Tapi sialnya, ketika Ruka ingin pulang dari rumah Kazuya, dia malah berteriak ke kamar Chizuru kalau semalam Ruka habis nginap di kamar Kazuya. Dan nampaknya Ruka berniat untuk membuat Chizuru menjadi cemburu dan marah kepada Kazuya. Namun keesokan harinya, saat Kazuya nggak sengaja bertemu dengan Chizuru di pagi hari, nampaknya Chizuru menjadi cuek kepada Kazuya tanpa alasan yang jelas. Dan ketika Kazuya bertanya tentang alasannya, Chizuru pun mengatakan kalau dia mendengar suara Ruka yang berada di kamar Kazuya semalam. Mendengarkan hal itu, Kazuya pun menjadi sangat panik karena dia mengira kalau mungkin saja Chizuru telah menuduh Kazuya untuk melakukan skibidi dengan Ruka. Mengetahui hal itu, Kazuya pun menjadi semakin kepikiran. Dan oleh karena itu, dia pun memiliki sebuah ide di mana dia akan menyewa Chizuru untuk meminta maaf. Tapi ketika Kazuya membuka aplikasi pacar sewaan, dia pun baru sadar kalau di hari ini, Chizuru sedang berulang tahun yang ke-20. Mengetahui hal itu, Kazuya pun memiliki ide baru lagi di mana dia akan membuatkan hadiah ulang tahun kepada Chizuru sebagai permintaan maaf atas kesalahpaham dengan Chizuru tadi pagi. Dan rupanya untuk bisa membeli hadiah kepada Chizuru, Kazuya pun kembali memesan Sumi untuk bertanya tentang hadiah ulang tahun yang Chizuru inginkan. Karena pada dasarnya, Sumi adalah salah satu pacar sewaan yang sangat dekat dengan Chizuru. Namun sebelum itu, karena Kazuya sudah terlanjur memesan Sumi untuk berkencan di hari itu, sebagai seorang pacar sewaan, mereka pun mulai menikmati kencan tersebut dengan sangat bahagia dan indah. Dan ketika sampai di akhir kencan, Kazuya pun segera bertanya tentang hadiah ulang tahun yang cocok kepada Chizuru. Mendengarkan hal itu, bukannya menjawab, Sumi malah mengajak Kazuya untuk pergi ke suatu tempat yang merupakan tempat pertunjukan Power Ranger gitu. Tapi ketika Kazuya mendengarkan suara dari salah satu Power Ranger yang ada di sana, dia pun menjadi sadar kalau Power Ranger tersebut adalah Chizuru. Tapi ketika melihat hal itu, Kazuya pun menjadi sadar kalau ternyata selama ini Chizuru adalah orang yang sangat bekerja keras untuk bisa menggapai mimpinya. Dan singkatnya, setelah melakukan kencan yang singkat bersama Sumi, Kazuya pun segera pulang ke rumah. Tapi di lain sisi, ketika Chizuru pulang ke rumah, dia pun gak sengaja melihat sebuah tas di belakang kamarnya. Dan ketika Chizuru membukanya, ternyata tas itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Kazuya kepada Chizuru. Dan rupanya Kazuya memberikan sebuah hadiah plum kering atau kurma kepada Chizuru karena menurut kepercayaan orang Jepang, kurma dapat menghilangkan rasa lelah. Tapi walaupun hadiah yang diberikan oleh Kazuya adalah sangat sederhana, namun hal itu cukup membuat Chizuru menjadi sangat senang di hari itu. Dan keesokan harinya, ketika Kazuya terbangun, dia pun segera mengecek hadiah yang sudah dia berikan semalam kepada Chizuru. Dan rupanya Chizuru sudah menerima hadiah tersebut.
Tak lupa Chizuru juga mengatakan terima kasih kepada Kazuya, serta dia mengatakan kalau dia sudah melupakan masalah Kazuya dan juga Ruka beberapa waktu yang lalu. Tapi di suatu ketika saat Kazuya sedang bekerja sampingan sebagai seorang penjaga tempat karaoke, dia pun tak sengaja mendapatkan seorang tamu yang ternyata adalah Mami-chan yang pengen mampir. Melihat hal itu, Kazuya pun menjadi sangat panik karena saat ini Mami sedang berada di tempat kerja Kazuya. Namun bukan hal itu yang Kazuya takutkan, tapi Kazuya lebih takut jika Mami tahu kalau Ruka saat ini adalah pacar Kazuya yang sebenarnya. Karena saat ini kan Kazuya dan juga Ruka sedang bekerja di tempat yang sama, yaitu tempat karaoke. Dengan sigap Kazuya pun mulai mengalihkan perhatian Mami agar tidak melihat Ruka, tapi ketika Ruka melihat Kazuya yang terlihat sangat dekat dengan Mami, dia pun mulai menjadi curiga dengan hubungan di antara Mami dan juga Kazuya. Dan karena penasaran, Ruka pun segera bertanya kepada Mami, apakah hubungan sebenarnya di antara Mami dan juga Kazuya saat ini. Mendengar hal itu, Mami pun menjawab kalau mereka hanyalah masa lalu yang sudah dilupakan. Dan ketika Ruka mendengarnya, Ruka pun langsung marah dan mengatakan kalau saat ini Ruka adalah pacar Kazuya yang sebenarnya. Bahkan Ruka bilang kalau untuk kedepannya sebaiknya Mami tidak perlu lagi datang untuk mengganggu Kazuya di tempat kerjanya. Tapi ketika tahu kalau saat ini Kazuya sudah memiliki pacar lagi, Mami pun bertanya apakah Ruka tidak cemburu jika selama ini Kazuya selalu menyewa Chizuru sebagai pacar sewaan, yang padahal kan Kazuya sudah punya Ruka sebagai pacarnya. Tapi nampaknya Ruka sudah tidak peduli lagi dengan hal itu, dan Ruka pun kembali mengatakan entah apa yang telah Kazuya lakukan selama ini. Namun cinta Ruka kepada Kazuya adalah hal yang nyata tanpa rekayasa. Tapi setelah mendengarkan hal itu, raut wajah Mami pun berubah menjadi sangat marah dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat karaoke. Tapi setelah Mami pergi, Kazuya pun kembali mendapatkan masalah karena saat ini Ruka malah menangis ketika tahu kalau Kazuya masih peduli dengan mantannya yang dulu. Tapi di lain sisi, saat Mami ingin pulang, dia pun kembali teringat dengan tas wanita yang berada di kamar Kazuya beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika Mami sedang ingin pulang menaiki kereta, dia pun gak sengaja bertemu dengan Chizuru. Namun di saat yang bersamaan, Chizuru pun sedang memakai tas yang pernah dia pakai ketika berada di kamar Kazuya beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Mami pun sadar kalau di malam itu, ketika Mami datang ke rumah Kazuya, memang benar kalau Chizuru memang pernah berada di kamar Kazuya. Bahkan ketika mereka ingin berpisah, Mami pun kembali bertanya apakah benar kalau selama ini Chizuru sudah menjauhi Kazuya atau belum. Tapi ketika Chizuru menjawab tidak, Mami pun tahu kalau Chizuru telah berbohong kepadanya lagi. Tapi keesokan harinya, rupanya Kazuya saat ini sedang berniat untuk mengajak Chizuru berkencan seperti biasa. Namun di kencan kali ini, Kazuya pun meminta kepada Chizuru untuk memakai kostum SMA karena Kazuya lagi pengen bucin menjadi seorang anak SMA. Ya, walaupun kencan tersebut hanyalah sebuah kencan sewaan, namun terlihat dari raut wajah Kazuya kalau dia sangatlah bahagia. Tapi ketika melihat Chizuru yang memakai baju SMA, bahkan dia sampai tidak bisa menahan rasa saltingnya karena Chizuru yang sangatlah cantik. Dan singkatnya, sesuai pesanan yang telah diterima oleh Chizuru, mereka pun segera melakukan kencan yang dimulai dari taman bermain layaknya anak SMA pada umumnya. Bahkan ketika Kazuya dan Chizuru lagi pergi ke taman bermain, orang-orang di sekitar mereka pun mengira kalau Kazuya memiliki seorang pacar yang sangatlah cantik. Tapi ketika melihat orang yang menjual makanan, Kazuya pun segera membelikannya kepada Chizuru. Tapi ketika Chizuru ingin memakannya, dia pun menyuruh Kazuya untuk memakannya duluan. Dan setelah itu barulah Chizuru memakan kue tersebut, yang tanpa mereka sadari kalau mereka berdua telah melakukan caplokan secara tidak langsung. Setelah dari taman bermain, mereka pun lanjut pergi ke mall terdekat. Namun ketika sampai di sana, mereka malah gak sengaja melihat Sumi yang nampaknya sedang berbelanja di mall itu. Melihat hal itu, Chizuru pun menyuruh Kazuya untuk segera bersembunyi karena bisa repot kalau Sumi sampai melihat mereka berdua yang saat ini sedang berkencan. Setelah itu, Kazuya dan juga Chizuru pun segera mencoba sebuah alat foto otomatis, dan ketika selesai foto, Kazuya pun menjadi sangat bahagia ketika melihat dirinya yang sudah berfoto dengan seorang gadis super cantik seperti Chizuru. Namun masalah kembali muncul di mana dari kejauhan datanglah beberapa anak SMA asli yang sedang berada di mall itu. Dengan sigap mereka pun bersembunyi karena jika ketahuan sudah pasti mereka akan dikira sebagai orang aneh. Dan ketika hari menjelang sore, Chizuru pun mengajak Kazuya untuk menaiki sebuah kincir angin. Tapi walaupun hanyalah sebuah kencan yang sederhana, namun Kazuya nampaknya terlihat sangat bahagia di hari itu. Namun lagi-lagi di esok hari, secara mengejutkan nenek Kazuya pun menelpon Kazuya sambil mengatakan kalau di malam ini keluarga mereka akan merayakan hari ulang tahun dari Kazuya. Tapi di saat yang bersamaan, nenek Kazuya juga bertanya kapan tanggal ulang tahun dari Chizuru. Dan ketika Kazuya menjawab kalau tanggal ulang tahun Chizuru sudah lewat beberapa hari, nenek Chizuru pun berniat untuk melakukan pesta ulang tahun untuk mereka berdua sekarang juga.
Mendengarkan hal itu, Kazuya pun menjadi sangat panik karena di hari itu dia harus bisa kembali mengajak Chizuru untuk pergi ke rumah keluarga mereka demi keinginan sang nenek. Namun ketika Kazuya bertanya kepada Chizuru, nampaknya di hari itu kondisi nenek Chizuru semakin memburuk dan oleh karena itu Chizuru harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya. Dan karena Chizuru tidak bisa ikut di pesta acara ulang tahun itu, Kazuya pun menjadi sangat khawatir dengan pesta ulang tahun nanti. Dan untuk menghilangkan rasa sedihnya, Kazuya pun menelpon Ruka dan curhat kepada Ruka kalau saat ini dia sedang berada di dalam masalah yang lumayan besar. Namun ketika melihat Kazuya yang nampaknya sedang ingin merayakan pesta ulang tahun, Ruka pun mengatakan kalau dia ingin ikut di pesta tersebut. Dan akhirnya di sore hari, bukannya pergi bersama Chizuru, Kazuya malah pergi bersama Ruka. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai ke rumah keluarga Kazuya. Dan ketika melihat Ruka, nenek Kazuya pun menyambut Ruka dengan sangat baik hati. Tapi ketika nenek Kazuya bertanya di manakah Chizuru saat ini, Kazuya pun beralasan kalau saat ini Chizuru sedang sibuk untuk melakukan sesuatu yang kemungkinan dia akan datang sedikit lebih lama. Tapi seperti yang kita tahu kalau sebenarnya Chizuru sedang merawat neneknya yang sedang sakit, jadi dia tidak bisa datang. Dan ketika hari sudah menjelang malam, Kazuya dan juga Ruka pun mulai membantu keluarga mereka untuk mempersiapkan pesta ulang tahun Kazuya. Tapi Kazuya pun sadar kalau saat ini Ruka sepertinya sedang mencari perhatian kepada keluarga Kazuya supaya bisa membuat mereka lebih memilih Ruka daripada Chizuru. Hingga karena sudah muak, Ruka pun berniat untuk membongkar hubungan palsu di antara Kazuya dan juga Chizuru. Tapi saat Ruka hampir saja mengatakannya, tiba-tiba saja ada sebuah panggilan yang masuk dari Chizuru. Ya, nampaknya Chizuru ingin bicara kepada nenek Kazuya. Chizuru pun mengatakan kepada nenek Kazuya kalau saat ini Chizuru tidak bisa datang karena harus menjaga neneknya yang sedang sakit di rumah sakit. Mendengarkan hal itu, nenek Kazuya pun mengatakan kalau Chizuru tidak perlu datang lagi karena ketika mendengar suara Chizuru saja yang sangat cantik, nenek Kazuya pun sudah sangat merasa bahagia. Dan karena semuanya sudah menjadi aman terkendali, Kazuya juga mengatakan kepada Chizuru bahwa sebaiknya Chizuru tidak usah datang lagi karena bisa repot kalau Chizuru datang nantinya. Namun setelah selesai telepon dengan Kazuya, Chizuru pun mengatakan kepada neneknya bahwa sebenarnya saat ini Chizuru sedang ingin datang ke ulang tahun Kazuya. Dan ketika mendengarkan hal itu, nenek Chizuru pun langsung kembali pulih dan mengatakan kalau saat ini Chizuru harus segera pergi ke pesta ulang tahun tersebut. Tapi di lain sisi, nampaknya nenek Kazuya sudah mulai bosan dengan pesta ulang tahun itu karena Chizuru yang tidak datang. Tapi tak lama secara tiba-tiba Chizuru pun datang untuk menghadiri pesta ulang tahun itu. Bahkan hanya dengan Chizuru yang ingin berdoa kepada keluarga Kazuya. Hal itu pun lantas membuat semua kebaikan Ruka selama ini menjadi kalah dengan Chizuru. Hal itu pun lantas ngebuat Ruka menjadi terdiam. Dan karena sudah muak, Ruka pun berniat untuk segera pergi ke toilet. Melihat hal itu, Kazuya pun mengejar Ruka. Tapi ketika Kazuya ingin masuk ke dalam toilet untuk mengejar Ruka, secara mengejutkan Ruka malah menarik Kazuya dan mengatakan kalau saat ini dia sangat mencintai Kazuya lebih dari Kazuya yang mencintai Chizuru. Namun kenapa dia selalu gagal untuk mendapatkan hati Kazuya dan juga keluarganya? Tapi ketika pesta ulang tahun akan segera berakhir, nenek Kazuya pun ingin memberikan sebuah hadiah kepada Chizuru. Dan siapa sangka kalau hadiah tersebut adalah cincin lama milik nenek Kazuya yang selama ini dia simpan. Tapi melihat cincin itu, Chizuru pun mengatakan kalau dia masih belum siap untuk menerima cincin tersebut. Ya, karena sebenarnya kan hubungannya dengan Kazuya hanyalah sebuah hubungan palsu. Tapi ketika nenek Kazuya yang sedang memaksa Chizuru untuk memakai cincin tersebut, tiba-tiba saja Chizuru mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit yang mengatakan kalau saat ini kondisi nenek Chizuru menjadi semakin memburuk. Mendengarkan hal itu, tanpa basa-basi, Chizuru, nenek Kazuya dan juga Kazuya pun segera menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi nenek Chizuru. Dan ketika sampai di sana, rupanya kondisi nenek Chizuru malah sedang baik-baik saja. Melihat sahabatnya yang sudah baik-baik saja, nenek Kazuya pun menjadi sangat senang dengan hal itu. Tapi setelah itu, Kazuya pun bertanya tentang kondisi nenek Chizuru yang sebenarnya. Akhirnya Chizuru pun menjelaskan kepada Kazuya kalau umur neneknya tidak akan bertahan lebih lama lagi karena kondisinya sudah semakin parah dan memburuk. Mendengarkan perkataan Chizuru, Kazuya pun berniat untuk segera mengatakan hal yang sebenarnya kepada nenek Chizuru. Namun rupanya Chizuru masih belum berniat untuk mengatakan hubungan palsu mereka selama ini kepada neneknya, karena dia tidak ingin neneknya harus menerima kesedihan di akhir hayatnya. Walaupun Chizuru sadar kalau yang dilakukan mereka adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, namun dia tidak ingin melihat sang nenek harus pergi dengan perasaan yang sangat sedih atas kebohongan mereka. Tapi ketika mereka semua ingin pulang, nenek Kazuya pun kembali memberikan cincin lamanya kepada Chizuru. Dan karena terus dipaksa, Chizuru pun harus menerima cincin tersebut, walaupun dia tahu kalau hubungan mereka saat ini hanyalah sebuah hubungan belaka. Tapi nampaknya keesokan hari, Chizuru ingin meminta bantuan kepada Kazuya lagi.
Di mana Chizuru ingin meminta bantuan kepada Kazuya untuk berkencan sekali lagi dengan Sumi. Karena di kencan kali ini, ia akan menjadi penentu apakah Sumi akan menjadi pacar sewaan atau tidak. Tak lama, hari pun menjelang siang, dan sesuai janji, Sumi dan Kazuya pun datang untuk melakukan kencan bersama, supaya Sumi bisa lolos untuk menjadi seorang pacar sewaan. Namun seperti biasa, ketika bertemu dengan Kazuya, Sumi pun menjadi sangat salting karena dia selalu teringat dengan perjuangan Kazuya selama ini yang sangatlah hebat untuk bisa mendapatkan hati Chizuru. Karena jarang ada cowok yang mau menurunkan harga dirinya hanya untuk seorang cewek. Tapi di saat yang bersamaan, Kazuya juga salting karena saat ini Sumi malah melakukan kencan dengan menggunakan pakaian baju SMP yang sangatlah imut dan kawaii. Singkatnya, mereka pun mulai bersenang-senang bersama, mulai dari mencoba setiap permainan yang ada, dan juga membeli beberapa barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Nampaknya Sumi sangat menikmati kencan itu, walaupun kencan tersebut hanyalah sebuah kencan yang palsu. Dan ketika hari sudah mulai menjelang malam, Kazuya pun baru menyadari kalau Sumi sebenarnya adalah seorang gadis yang sangat perhatian seperti Ruka. Namun di malam itu, nampaknya Sumi berniat untuk memberikan sebuah hadiah kepada Kazuya. Melihat kebaikan Sumi, Kazuya pun menjadi sangat bersyukur karena saat ini kehidupannya sudah dipenuhi dengan cewek-cewek yang sangatlah baik dan cantik. Tapi setelah memberikan hadiah kepada Kazuya, Sumi juga mengajak Kazuya untuk saling memegang tangan satu sama lain. Karena rupanya Sumi mengatakan kalau Kazuya juga adalah orang pertama yang berpegangan tangan dengan Sumi di saat momen yang romantis. Tapi Kazuya juga mengatakan kalau saat ini dia ingin curhat tentang Chizuru kepada Sumi, di mana Kazuya sangat merasa terharu dengan perjuangan Chizuru selama ini. Namun bukan hanya Kazuya yang merasa terharu, namun karena terlalu sedih, Sumi pun sampai menangis ketika Kazuya menceritakan perjuangan Chizuru. Dan karena hari sudah semakin malam, mereka pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya, nggak ada cuy. Di season kedua ini, episodenya cuma 11 episode aja. Dan di episode ke-12, hanyalah diperlihatkan spoiler yang nggak bisa dibikin menjadi alur cerita. Tapi sebelum gue menutup video ini, apakah pendapat kalian tentang MC kita yaitu Kazuya? Kalau menurut gue, walaupun Kazuya ini adalah karakter yang sangat sampah di dunia anime romance-romance gitu, namun tetap aja Kazuya masih memiliki niat yang baik kepada semua cewek yang dia sukai. Namun walaupun semua caranya adalah cara yang salah sih, tapi tetap aja Kazuya sudah sangat baik hati untuk selalu berbuat baik kepada cewek-ceweknya. Walaupun kalau menurut gue, jika Kazuya adalah seorang pria normal, mungkin dia akan lebih memilih Ruka sebagai pacar sejatinya sih. Tapi ya mau gimana lagi, rata-rata orang yang jatuh cinta itu pada buta dengan apa yang mereka lakukan. Sama seperti gua, sampai saat ini masih belum melupakan seseorang yang ada di hati gua, yang pada akhirnya sampai sekarang gua gak pernah cari pasangan lagi dan memutuskan untuk menjomblo dan bikin YouTube aja. Ya karena gue mikir kalau gue sibuk ngurusin cinta, gue akan lebih fokus ke cewek ketimbang membuat video YouTube untuk kalian semuanya. Dan karena gue lebih sayang sama kalian semuanya, para subscriber, ketimbang harus mencari cewek yang ujung-ujungnya patah hati, mending gue bahas anime romance buat kalian. Ya biar kalian terhibur dan gue juga senang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan anime-anime atau alur cerita anime seperti ini, jangan lupa diklik tombol subscribe. Dan makasih juga buat kalian karena channel ini udah sampai 20.000 subscriber. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Eki Genachu. See you on the next video guys.
waktu sewa dari Kazuya telah habis.